Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Kurang semangat ya, Ibu ulangi lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Oke, karena kalian semangat, Ibu ada kabar gembira untuk kalian. Jadi, untuk peserta didik yang aktif dalam pembelajaran kali ini seperti bertanya, menjawab, ataupun menyanggah akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Penasaran hadiahnya apa? Penasaran, Bu. Jadi, untuk peserta didik yang aktif dalam pembelajaran kali ini akan mendapatkan hadiah bintang dari Ibu. Jadi, yang mendapatkan gambar bintang ini akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Mau kan dapat nilai tambahan dari Ibu? Mau. Kalau seperti itu, kalian harus berlomba-lomba untuk mendapatkan gambar bintang itu. Siap? Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita lalui dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas bisa minta tolong untuk memimpin doa. Baik, Bu. Semuanya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Ibu absen dulu ya, anak-anak. Ya, Bu. Yang pertama Amel. Hadir. Masuk. Dinar, Hadir. Elza, Hadir. Emma, Hadir. Fatika, Hadir. Putri Ayu, Hadir. Salsa Dea, Hadir. Syarif, Hadir. Tias, Hadir. Yusnia. Hadir. Oke, berarti masuk semua ya anak-anak. Ya, Bu. Oh ya, coba kalian lihat di bawah meja kalian, barangkali ada sampah yang berserakan. Udah bersih? Semua masyarakat. Sudah? Sudah? Udah bersih ya. Oke. Coba bangkunya diluruskan. Ayo Fatika, agak ke sini. Ya. Sudah? Sudah? Ya. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah? Buku paket sama buku catatannya sudah? Oke, bagus sekali. Kita perlu ingat bersama-sama ya anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Karena apa? Kebersihan itu kan adalah sebagian dari iman. Betul sekali. Kalau kelas kita rapi, bersih, maka pembelajaran yang kita lalui akan terasanya betul sekali. Oke, kita mulai ya pembelajaran kali ini. Sebelumnya ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang apa? Indeks harga. Betul sekali. Lalu ada yang masih ingat apa itu indeks harga? Yang bisa angkat tangan. Saya, Bu. Silakan Salsa. Indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan harga dari waktu ke waktu. Pintar sekali. Ini ya bintangnya. Oke. Lalu ada yang masih ingat apa itu indeks harga? Yang bisa angkat tangan. Oke, Ibu bantu jawab ya. Jadi indeks harga adalah suatu ukuran untuk mengetahui perubahan harga dari waktu ke waktu. Lalu ada yang tahu apa itu peran indeks harga dalam perekonomian suatu negara? Tidak tahu ya. Udah, Ibu bantu jawab lagi ya. Jadi peran indeks harga dalam perekonomian suatu negara adalah untuk sebagai dasar untuk menentukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Maksudnya begini, sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang cara menghitung rumus indeks harga kan? Ada yang masih ingat rumus indeks harga? Silakan Amel ditulis di papan tulis. Ini silakan ya. Terserah di sini juga boleh. Pintar sekali, ini bintangnya ya. Jadi
rumus indeks harga konsumen adalah harga barang di tahun sekarang dibagi harga barang di tahun dasar kemudian dikali 100%. Setelah dihitung kalian akan mengetahui harga rata-rata barang atau jasa yang sudah dikonsumsi oleh para konsumen. Biasanya pemerintah menggunakan IHK ini untuk mengetahui tingkat inflasi di negaranya. Setelah mengetahui tingkat inflasinya itu pada titik berapa, pemerintah maupun bank sentral dapat menentukan kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang apakah yang tepat untuk mengatasi masalah inflasi tersebut. Sebelumnya ada yang tahu apa itu inflasi? Saya, Bu. Silakan Tias. Inflasi adalah kenaikan harga barang. Betul sekali ya, inflasi adalah kenaikan harga barang. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian akan mempelajarinya hari ini. Apa saja yang akan kalian pelajari? Yang pertama, ini. Kalian akan belajar tentang pengertian dari inflasi, kemudian faktor-faktor inflasi, jenis-jenis inflasi, menghitung tingkat inflasi, penyebab inflasi, serta cara mengatasinya. Untuk cara mengatasinya ini ada 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, dan yang ketiga kebijakan non-moneter. Setelah melalui pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan pengertian inflasi. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis inflasi. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab inflasi. Yang keempat, menjelaskan cara menghitung laju inflasi. Kelima, menganalisis dampak dan cara mengendalikan inflasi. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil penalaran tentang penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini adalah tentang inflasi. Nah, jadi apa sih inflasi itu? Nah, inflasi adalah suatu keadaan ekonomi yang memperlihatkan adanya kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan juga berlangsung secara terus-menerus. Nah, hal ini terjadi karena banyaknya jumlah uang yang beredar yang sedang dipegang masyarakat. Jadi hal tersebut menyebabkan harga dan juga jasa harganya akan naik. Oke, benar sekali. Nah, suatu keadaan ekonomi tidak akan dikatakan inflasi apabila tidak ada 3 faktor ini. Yang pertama adalah kenaikan harga, yang kedua adalah secara umum, dan yang ketiga adalah berlangsung terus-menerus. Nah, contohnya untuk kenaikan harga. Bulan lalu ibu membeli cabai rawit seharga 30.000 per kilogram. Nah, bulan ini ibu membeli cabai rawit seharga 60.000 per kilogram. Nah, dari situ kan sudah terlihat bahwa terjadi kenaikan dari harga 30.000 menjadi 60.000. Nah, faktor yang kedua adalah sifatnya umum. Jadi contohnya seperti ini, apabila harga BBM naik, maka harga bahan-bahan pokok juga akan mengalami kenaikan. Begitupun juga dengan tarif angkutan umum. Nah, faktor yang terakhir yaitu berlangsung terus-menerus. Jadi suatu keadaan ekonomi tidak akan dikatakan inflasi apabila hanya terjadi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, inflasi itu minimal terjadi dalam kurun waktu bulanan. Seperti itu. Sampai sini sudah mengerti definisi inflasi? Sudah. Nah, sekarang ibu minta kalian buka buku halaman 14. Coba, sudah belajar kan tadi malam? Nah, kalau sudah belajar, ibu bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, Tias, cepat sekali, semangat ya. Dapat bintang. Ya, ayo. Inflasi dilihat dari asalnya. Yang pertama, inflasi dari dalam negeri adalah inflasi yang disebabkan oleh terjadinya peristiwa ekonomi di dalam negeri. Yang kedua, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang disebabkan tingginya harga-harga barang yang dibeli dari luar negeri. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Selamat telah mendapatkan bintang. Jadi benar yang dikatakan oleh Tias, berdasarkan asalnya inflasi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama dari dalam negeri dan yang kedua adalah dari luar negeri. Untuk dari dalam negeri disebut juga dengan domestic inflation. Apa?
Domestic inflation. Jadi contoh dari domestic inflation adalah ketika musim hujan seperti ini, maka banyak petani itu mengalami gagal panen. Kenapa? Karena sawahnya kan mengalami banjir. Nah, hal tersebut itu menyebabkan bahan-bahan pokok yang diproduksi seperti beras, cabai, terus bawang putih, bawang merah, dan sebagainya itu mengalami kenaikan. Dan hal tersebut dapat menyebabkan inflasi dari dalam Negeri. Ya, contoh yang kedua adalah inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Nah, faktor produksi seperti bahan baku yang dibeli dari luar negeri akan menyebabkan harga produk tersebut dapat mengalami kenaikan dari dalam negeri. Nah, hal tersebut juga akan dapat menyebabkan inflasi seperti itu. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke, seperti yang sudah dikatakan Tias, selain berdasarkan asalnya juga terdapat inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Terdapat 4, inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi tak terkendali atau hyperinflation. Nah, jadi hanya sekedar pengetahuan saja bahwa Indonesia itu pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Nah, pintar sekali Syarif. Jadi Indonesia pada waktu itu mengalami inflasi pada tingkat berat dan sudah mencapai angka 35,07%. Nah, iya, jadi harga bahan-bahan pokok seperti bawang putih, bawang merah, apalagi beras, gula, minyak, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya mengalami kenaikan seperti itu. Nah, selain inflasi dilihat dari tingkat keparahannya, juga terdapat inflasi dilihat dari penyebabnya. Nah, ayo Syarif, dibaca bagian demand pull inflation-nya. 1. Demand pull inflation. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap berbagai macam barang dan jasa. Oke, benar sekali. Jadi seperti yang sudah dikatakan Syarif, bahwa demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan terhadap barang atau jasa. Seperti musim ini, sekarang adalah musim hujan kan. Nah, menurut kalian barang apa yang mungkin paling laku untuk dijual saat ini? Selain jas hujan, payung, apa lagi? Maksudnya Syarif apa baju? Oh, bajunya basah terus beli baju lagi. Oh ya, oke. Obat, iya bisa. Jadi betul semua ya. Nah, terutama jas hujan dan payung. Kita kesampingkan coba jawabannya Syarif. Jadi permintaan akan jas hujan dan payung akan menyebabkan produsen itu menaikkan harganya, meningkatkan harganya. Jadi hal tersebut dapat menyebabkan inflasi. Nah, inflasi yang terakhir adalah inflasi permintaan dan juga penawaran. Nah, inflasi ini terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dan penawaran, Syarif. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa inflasi kan penyebabnya adalah banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Nah, kalau kita memegang uang yang banyak, kita kan cenderung untuk membeli apapun yang kita mau. Benar apa enggak? Benar. Nah, sedangkan jumlah barang atau jasa yang tersedia itu tidak seimbang dengan apa yang kita inginkan atau terbatas. Nah, maka barang-barang ini harganya akan mengalami kenaikan. Nah, sekarang bagaimana sih cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi? Jadi, cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi ada 3 kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yang kedua adalah kebijakan fiskal, dan yang ketiga adalah kebijakan non-moneter. Coba ulangi ya. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yang kedua adalah fiskal ya, bukan fisikal. Nah, yang ketiga adalah kebijakan non-moneter. Oke, benar sekali. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah kebijakan moneter. Nah, dalam kebijakan moneter itu dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah politik diskonto. Nah, jadi politik diskonto adalah kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Nah, siapa yang di sini yang tahu siapakah yang berwenang untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga? Ibu beri pilihan dulu ya. Yang A dilakukan oleh pemerintah dan B dilakukan oleh Bank Sentral. Bank Sentral. Ya, benar sekali.
Jadi, yang berwenang untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga adalah Bank Sentral. Nah, Bank Sentral kita adalah Bank Indonesia. Pinter sekali ya. Jadi Bank Indonesia merupakan bank sentral kita yang berwenang untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Nah, kalau uang yang sedang dipegang masyarakat itu banyak, bank sentral harus menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga? Menaikkan. Ya, benar sekali. Jadi bank sentral harus menaikkan tingkat suku bunga agar masyarakat itu dapat menyetorkan uangnya dalam bentuk tabungan karena bunganya yang tinggi, seperti itu. Yang kedua, cara yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Jadi cara ini adalah dengan menjual sertifikat Bank Indonesia agar uang yang dimiliki masyarakat itu dapat terserap oleh Bank Indonesia selaku bank sentral kita. Yang ketiga adalah menaikkan cadangan kas, dan yang keempat adalah kredit selektif, dan yang kelima adalah politik sunering. Nah, politik sunering ini adalah pemotongan nilai uang. Jadi Bank Indonesia itu pernah melakukan politik sunering pada tahun 1965. Kenapa? Nah, tujuannya pada tahun 1965 itu daya beli masyarakat itu sangat tinggi. Jadi pemerintah itu melakukan politik sunering atau pemotongan nilai uang dari Rp1.000 hanya menjadi Rp10 agar daya beli masyarakat saat itu menjadi turun, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ayo jangan malu untuk bertanya ya, karena ada pepatah mengatakan malu bertanya akan ternyata udah tahu semuanya ya pepatahnya. Jadi kalau nanti ibu menjelaskan dan kalian ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tanyakan pada ibu. Mengerti? Mengerti. Cara yang kedua adalah kebijakan fiskal. Nah, dalam kebijakan fiskal ada beberapa cara lagi, yaitu menaikkan tarif pajak. Di sini sudah pernah dengar pajak itu apa? Udah pernah ya? Contoh pajak yang paling kita sering temui apa? Pajak kendaraan bermotor, PBB, terus iya PPH, ya betul semua ya. Jadi kalian pernah makan di fast food nggak? Di situ kan? 5%. Nah, benar sekali. Jadi di KFC atau MCD itu kan ada bill-nya yang tertulis tax service atau pajak restoran ya. Nah, itu biasanya sebesar 10%. Nah, kembali ke materi. Jadi, pemerintah bisa menaikkan tarif pajak-pajak ini agar masyarakat itu dapat menyetorkan uangnya dalam bentuk pajak dan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu dapat terkendali. Yang kedua adalah mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, dan yang terakhir adalah mengadakan pinjaman pemerintah. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan non-moneter. Cara pertama adalah menaikkan hasil produksi. Ada yang tahu cara pemerintah untuk menaikkan hasil produksi? Iya, Dinar. Pemerintah bisa memberikan suntikan dana. Suntikan dana, oke bagus, tapi kurang tepat. Ada lagi yang ingin Emma. Pemerintah bisa memberikan subsidi. Nah, benar sekali. Jadi dua-duanya boleh dapat bintang karena ikut berpartisipasi. Jadi pemerintah bisa memberikan subsidi karena industri-industri ini akan lebih produktif dan dapat menghasilkan output atau produk yang lebih banyak. Jadi produknya akan lebih murah. Gitu. Yang kedua adalah kebijakan upah pemerintah, dan yang ketiga adalah pengawasan harga. Setelah kita sudah tahu atau belajar tentang inflasi, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara kita untuk mengukur laju inflasi. Minggu lalu kita kan sudah belajar tentang indeks harga, masih ingat? Masih? Kok ragu-ragu? Jadi, rumus inflasi akan langsung berhubungan dengan rumus indeks harga yang kemarin kita pelajari, di mana IN sama dengan IHKN dikurangi IHKN min 1 dibagi IHKN min 1 Dikali 100%. Jadi kalau seperti ini pembelajarnya, ibu percaya kalau kalian kemarin malam itu belajar gitu. Di mana IN adalah inflasi, IHKN adalah indeks harga tahun dasar, IHKN min 1 adalah indeks harga tahun sebelumnya, dikalikan 100%. Sudah jelas sampai sini? Jelas.
Baiklah anak-anak, jadi selain adanya inflasi, ada juga yang namanya deflasi. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Apa tadi kebalikan dari inflasi? Deflasi. Ya, di sini siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaan inflasi dan deflasi? Angkat tangan. Iya, silakan Elza. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri. Sedangkan deflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus-menerus atau terjadi peningkatan nilai mata uang. Bagus sekali, Elza dapat bintang ya dari Ibu. Jadi kalau inflasi itu terjadinya kenaikan harga secara terus-menerus dan diikuti dengan penurunan nilai mata uang. Tapi kalau deflasi itu terjadinya penurunan nilai harga secara terus-menerus dan diikuti dengan penguatan nilai mata uang. Dan biasanya juga diikuti dengan penurunan upah tenaga kerja. Jadi kan bisa membedakannya kan? Ya. Bagus sekali. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Di sini siapa yang tahu tentang inflasi tahun 1998? Angkat tangan. Tidak ada yang tahu. Sekarang Ibu tanya lagi. Kira-kira penyebab umum dari adanya inflasi tersebut itu karena apa? Angkat tangan yang tahu. Ya, di sini silakan. Banyaknya permintaan barang dari masyarakat, tapi jumlah barang yang tersedia tidak sesuai dan banyaknya jumlah yang diminta sehingga harganya naik. Bagus sekali Yusnia, dapat bintang dari Ibu ya. Jadi setelah harga-harga tersebut naik, kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Saya. Ya, silakan Putri. Jika harga naik, maka orang-orang tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Ya, bagus sekali. Dapat bintang Putri. Jadi selain masyarakat yang dirugikan dengan adanya inflasi tersebut, ada pihak lain yang dirugikan, yaitu perusahaan. Karena dengan adanya inflasi, perusahaan akan kesulitan dalam membeli bahan baku untuk memproduksi barangnya. Sehingga jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan tersebut, seperti yang terjadi pada tahun 1998. Sebesar 70% perusahaan mengalami kebangkrutan secara tiba-tiba dan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebanyak 20 juta orang atau 20% usia angkatan kerja yang mengalami pengangguran pada masa tersebut. Selain itu, pada tahun 1997 itu nilai mata uang sudah bergerak di atas nilai normal. Yang awalnya pada Januari 1998 itu hanya Rp2.300 per dolar, mencapai Rp11.000 per dolar, dan pada bulan Juli itu naik sampai Rp14.000 per dolar. Selain itu, pada masa kepemimpinan Pak Soeharto, pemerintah itu dianggap pelin-pelan dalam mengatasi kebijakan. Jadi itu memperbesar dampak dari inflasi. Jadi anak-anak, untuk memperkuat pengetahuan kalian akan inflasi, di sini Bapak akan memberikan contoh kenaikan suatu harga barang dan juga nilai mata uang. Di sini Bapak mempunyai sebuah eselon dan juga ada yang tahu ini pecahan uang berapa? 500. Nah, ini pecahan uang Rp500 dahulu ya. Dan ini pecahan uang Rp2.000 dahulu. Bapak untuk membeli sebuah eselon ini memerlukan uang sebesar Rp500. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, untuk membeli sebuah eselon, Bapak memerlukan uang Rp2.000. Ada yang tahu untuk menanggapi hal ini? Saya, Pak. Ya Putri, silakan. Dalam kasus tersebut terjadi inflasi karena terjadi peningkatan harga sebuah dari eselon dari harga 500 menjadi 2.000. Ya, Putri dapat bintang ya. Nggak dapat eselonnya, Pak. Ya, ini buat kamu. Buat kamu sekalian ya. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Putri ya. Jadi kenaikan suatu harga barang ini diakibatkan oleh kenaikan permintaan dan penawaran itu tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan faktor produksi untuk penyediaan barang itu berkurang sehingga harga barang menjadi naik dan terjadi inflasi. Itu tadi merupakan satu contoh
dampak inflasi. Ada dampak, sebenarnya ada 3 dampak inflasi terhadap produsen, konsumen, dan distribusi. Dampak inflasi terhadap produsen itu produksi barang dan jasa itu menurun karena harga barang naik, faktor produksi untuk membeli barang itu menjadi berkurang sehingga produksi turun. Sementara dampak terhadap konsumen itu karena harga barang naik tadi, kemampuan masyarakat untuk membeli barang itu berkurang, jadi terjadi perubahan konsumsi masyarakat. Sementara perubahan terhadap distribusi yaitu konsumen tidak meratanya pendapatan di masyarakat, seperti itu. Nah, anak-anak tadi udah jelas ya materi tentang inflasinya? Nah, setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video yang masih berkaitan juga dengan inflasi. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Mendekati bulan Ramadan, harga ayam potong di pasar tradisional Karawang naik. Tak hanya ayam potong, kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam. Selain tingginya permintaan, kenaikan harga juga diperparah dengan berkurangnya pasokan. Di pasar tradisional Karawang, harga daging ayam potong mengalami kenaikan drastis. Biasanya ayam potong dijual dengan harga Rp20.000 per kilonya. Namun kini pedagang menjualnya dengan harga Rp25 hingga Rp27.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam potong sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Selain permintaan yang tinggi jelang bulan Ramadan ini, kenaikan harga juga dampak berkurangnya pasokan dari distributor. Selain ayam potong, kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam. Sebelumnya pedagang menjual telur ayam Rp20.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp25.000 per kilonya. Harga telur ayam setiap harinya naik Rp1.000 per kilogram. Para pedagang memprediksi kenaikan harga akan terus berlanjut hingga 2 hari jelang bulan puasa. Kalau sekarang harga ayam potong 25 ya, tadinya harga cuma Rp20.000, dari kenaikan ada Rp5.000 per kilo. Ini mungkin ada kenaikan harga 1 hari jelang Ramadan gitu. Pastinya, biasanya kalau menjelang Ramadan itu biasanya naik. Ibu jelang Ramadan Ibu bulan puasa kira-kira harga telur sampai berapa? Hari ini Rp25.000. Jelang 2 hari jelang bulan Ramadan kira-kira ada kenaikan lagi? Pasti. Biasanya naik. Meski harga daging ayam dan telur mengalami kenaikan, pedagang berharap stok daging ayam dan telur jelang Ramadan tahun ini berlimpah. Nah, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena di sini ada 10 orang, jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kelompok 1 ada Amel dan Dinar. Kelompok 2 ada Elza dan Emma. Kelompok 3 ada Fatika dan Putri Ayu. Kelompok 4 ada Salsa Dea dan Syarif. Dan kelompok 5 ada Tias dan Yusnia. Silahkan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Oh ya, selesai ambil. Sudah semua ya? Nah, tugasnya adalah analisis penyebab kenaikan harga pokok menjelang bulan puasa. Ini lembar kerjanya. Kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 2 mana? 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5.
Silahkan didiskusikan dengan kelompok dan ibu memberi kalian waktu selama 5 menit. Silahkan dikerjakan. Apa ada kesulitan? Ya, silahkan dilanjutkan ya. Dan kelompok ini ada kesulitan? Oh iya, jadi untuk penyebabnya kalian bisa menyebutkan semaksimal mungkin sebisa kalian dan menyebutkan minimal 3 penyebab kenaikan harga sembako menjelang bulan puasa. Apa ada lagi yang ditanyakan? Ya, silahkan dilanjutkan anak-anak. Oh iya anak-anak, jangan lupa ditulis nama kelompok kalian dan angka kelompok 1, 2, atau 3 dan nomor absennya ya. Ya, Bu.
habis ya, diskusi selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengundi perwakilan kelompok yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Perwakilan kelompok silahkan maju ke depan dan mengambil satu kertas ini. Dan di antara kertas ini terdapat tanda bintang. Tanda bintang itu menandakan bahwa kelompok tersebut akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan perwakilan kelompok maju ke depan. Silahkan dibuka siapa yang mendapatkan bintang. Oh ya, silahkan Elza dan Emma silahkan maju dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi kenaikan harga sembako menjelang puasa itu disebabkan karena demand food inflation atau meningkatnya permintaan terhadap barang kebutuhan pokok. Yang kedua dikarenakan kenaikan jumlah uang yang beredar. Kenaikan harga saat menjelang puasa disebabkan karena kenaikan jumlah uang yang beredar, yang mana hal tersebut menyebabkan naiknya tingkat konsumsi. Kemudian permintaan konsumen akan meningkat yang mendorong penjual kenaikan harga. Dan ketiga, kemudian harga sembako dalam puasa itu disebabkan karena cost inflation atau bisa disebut dengan kenaikan harga produksi. Kenaikan harga tersebut terkait dengan inflasi permintaan dan penawaran, yaitu adanya perubahan pada permintaan dan penawaran. Kenaikan harga itu diakibatkan karena permintaan yang meningkat. Apabila permintaan meningkat dan barang tidak ada, maka akan terjadi kenaikan harga barang, sehingga kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran itu menjadi tidak seimbang. Seperti contohnya saat harga beras melonjak naik karena disebabkan gagal panen misalnya. Nah, gagal panen ini disebabkan jumlah beras di pasaran menurun, sedangkan permintaan tetap, bahkan permintaan akan naik saat menjelang puasa. Jadi harga barang terus melonjak naik karena jumlah permintaan terus meningkat. Ya, bagus sekali. Silahkan duduk. Yang lain ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Oke, sudah tidak ada ya. Nah, tambahan dari Ibu. Apabila kita ingin mengendalikan harga, maka kita bisa menambah jumlah penawaran barang di pasar. Dalam artian menambah jumlah atau stok barang tersebut. Atau bisa juga dengan menekan permintaan akan barang tersebut. Nah, sebelum Ibu menutup diskusi kali ini, apa ada yang mau memberi kesimpulan? Silahkan angkat tangan. Ya, silakan Yusnia. Kenaikan harga saat menjelang puasa disebabkan karena kenaikan jumlah uang yang beredar, yang mana hal tersebut menyebabkan naiknya tingkat konsumsi, kemudian permintaan konsumen akan meningkat yang mendorong penjual menaikkan harga. Kemudian karena kenaikan harga produksi barang, lalu meningkatnya permintaan terhadap barang kebutuhan pokok sebagaimana yang sudah terjadi di Indonesia selama ini ketika menjelang bulan puasa. Ya, bagus sekali. Apa ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Ya, silahkan Syarif. Kenaikan harga itu diakibatkan karena permintaan yang meningkat. Apabila permintaan meningkat dan barang tidak ada, maka akan terjadi kenaikan harga barang. Sehingga kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran itu tidak seimbang. Maka yang dilakukan apabila ingin dikendalikan harga adalah dengan menambah jumlah penawaran di pasar, yang dalam artian kita menambah jumlah stok barang di pasar dan menekan permintaan akan barang tersebut. Ya, bagus sekali Syarif. Tadi kan sudah mempelajari materi tentang inflasi ya, mulai dari pengertian, faktor-faktor yang menyebabkan inflasi, penyebab dari inflasi, dampak dari inflasi, dan kebijakan apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Di sini sebelum Ibu memberikan kesimpulannya, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian.
Yang pertama, apa ada yang masih ingat pengertian dari inflasi? Saya, Bu. Iya, silakan Salsa. Jadi inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus. Iya. Yang kedua, faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya inflasi? Saya, Bu. Silakan Dinar. Inflasi terjadi karena adanya faktor kenaikan harga, lalu kenaikan harga dari satu barang yang dapat meningkatkan kenaikan harga barang lain dan terjadi secara terus-menerus. Iya. Yang ketiga, kebijakan apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi? Saya, Bu. Ya, silakan Elza. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter. Iya. Jadi jawaban dari kalian sudah benar ya. Jadi inflasi itu adalah suatu keadaan ekonomi yang diperlihatkan melalui kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus. Faktor yang mengakibatkannya tadi ada 3. Yang pertama, karena kenaikan harga. Yang kedua, sifatnya umum. Yang ketiga, berlangsung secara terus-menerus. Ya. Untuk kebijakannya tadi juga ada 3 ya. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, fiskal. Yang ketiga, iya. Jadi ketiga kebijakan tadi itu dilakukan pemerintah agar jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin berkurang. Ya. Bagaimana, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu ada tugas ya untuk kalian. Tugasnya nanti kalian mengerjakan soal dan dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di kertas folio bergaris. Ya. Dan dikumpulkan minggu depan ke ketua kelas. Untuk ketua kelas, Ibu meminta bantuan ya. Nanti bisa diaudit teman-temannya dan ini bisa difotokopi sejumlah. Apa ada pertanyaan perihal tugasnya? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu ingin tadi kan dapat bintang ya dari awal. Ibu akan tadi yang dapat bintang bisa angkat tangan, nanti disebutkan jumlah bintangnya ya. Siapa? Angkat tangan aja. Putri Ayu berapa? 2, Bu. Sama Emma 1. Tias? Iya 1. Yusnia? 1. Salsa? 2. Emma? 1. Liza? Elza? 1. Dinar? 1. Amel? 1. Sudah. Baik. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatannya dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Iya, Bu. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.